Alhamdulillah kita kumpul lagi di Majelis Huridha meneruskan kajian masih di bab tentang fadilahnya ilmu, ya, fadilahnya ilmu, fadlul ilm wa ta'lim, masih di bab ya, tentang keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu, pembahasan kitab Fawaidul Mukhtara karangan Habib Ali bin Hasan Baharun. Faedah yang ke-10. Qala Fathul Mawsili rahimahullah. Berkata Al-Imam Fathul Mawsili. Al-Imam Fathul Mawsili, ini beliau seorang wali Allah, seorang yang zuhud, seorang yang terkenal dengan waraknya, orang yang sangat zuhud, yang sangat wara, wali min auliyaillah, pembesar ulama di zamannya. Beliau Al-Imam Fathul Mawsili ini zaman dengan Al-Imam Bishr Al-Hafi, juga sezaman dengan Al-Imam Sirri As-Saqati. Beliau Imam Fathul Mawsili ini. Qala Al-Fathul Mawsili, Imam Fathul Mawsili, Mawsil ini beliau ini orang Irak. Ya, orang Irak. Mausil itu kalau sekarang di Irak apa? Musul. Ya, makanya beliau Al-Mausili, orang Irak gitu. Seorang alim besar di zamannya di Irak. Beliau bilang rahimahullah, "Alaisal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut." Kata beliau, bukankah orang yang sakit itu, idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut, bukankah orang yang sakit kalau ya, dihadang atau tidak diberi daripada makanan, kemudian nggak dikasih minuman, kemudian nggak dikasih obat. Alaisal marid ya, idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut, bukankah orang yang sakit itu kalau nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, ya, lama-lama apa nggak mati itu orang yang sakit? Mati apa nggak kira-kira? Orang sakit nih, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat, ya lagi sakit. Kalau begitu lama-kelamaan ya mati orang begitu, nggak dikasih minum. Ya jangankan yang sakit, yang sehat aja, ya kalau nggak makan, lama-kelamaan nggak minum, ya juga lama-lama mati. Qalu bala. Imam Fathul Mawsili nanya nih sama orang-orang yang ada di situ. Bukankah orang yang sakit kalau nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, nggak dikasih obat, mati dia itu lama-kelamaan? Nanya Imam Fathul Mawsili sama mereka nih. Qalu bala. Mereka bilang, iya betul seperti itu. Orang sakit kalau nggak dikasih makanan, nggak dikasih minuman, nggak dikasih obat, ya lama-kelamaan dia mati. Qala kadzalika al-qalbu. Begitu juga kata beliau, kadzalikal qalbu, begitu juga kita punya hati. Idza muni'al hikmah wal ilm thalathata ayyam yamut. Begitu juga kita punya hati. Ya, sama perumpamaannya seperti itu. Kalau nggak dikasih yang namanya hikmah, ya kita punya hati ini nggak dikasih makanan, ya makanan hikmah, nggak dikasih makanan ilmu. Thalathata ayyam, 3 hari aja kata beliau. 3 hari kita nggak dikasih ilmu, kita punya hati ini, ya nggak dicekokin ilmu, nggak dicekokin apa yang namanya hikmah, ya nggak dikasih nutrisi ilmu, nutrisi hikmah. Thalathata ayyam, 3 hari aja. Yamut kata beliau. Kita punya hati tuh mati, sebagaimana orang yang sakit kalau nggak dikasih makanan, nggak dikasih minuman, nggak dikasih obat meninggal. Begitu pula kita punya hati. 3 hari kita punya hati nggak dikasih hikmah, ya nggak dikasih ilmu, nggak belajar, nggak ta'lim, nggak dengerin nasihat, yamut. Kita punya hati bukan badan aja, bukan jasad aja, ya bukan dohir saja yang butuh asupan makanan, akan tetapi batin kita, hati kita pun ya juga butuh dengan makanan. Cuman makanannya beda. Yang namanya makanan hati dulu adalah hikmah dan ilmu. Jangan lalai itu, jangan dolim. Itu dolim itu. Kalau nggak dengerin hikmah, nggak dengerin nasihat, ya nggak cari ilmu, dolim sama kita punya hati. Ya, sebagaimana kalau ente nggak makan, nggak minum, ya nggak minum obat-obatan, itu dolim sama badan ente. Ya, begitu pula orang yang tidak mendengarkan ilmu, tidak mendengarkan hikmah, tidak ngaji majelis ta'lim, ya dia dolim sama dia punya hati. Dia dolim sama batinnya dia karena nggak diberi makanan, nggak diberi nutrisi. Mati. Kita punya hati mati kalau nggak dikasih hikmah, nggak dikasih ilmu. 3 hari itu. Dalam 3 hari itu. Bagaimana yang sebulan, ya, bagaimana yang bertahun-tahun nggak pernah ngaji. Wah, bukan mati lagi udah. Ya, udah berkali-kali matinya tuh hatinya. Ya, hati kalau udah mati bahaya. Hati ini urusan hati. Ya, kalau udah mati ini bahaya. Lama-lama dia jadi keras, dia punya hati. Ya, orang yang hatinya keras itu saya pernah jelaskan juga. Wa inna ab'ada Gulubin nasi min rabbina rahimi qalbun gasi. Di Zubat tuh Ibn Ruslan, ya, beliau menyebutkan sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah. Tahukah engkau orang yang paling jauh daripada Allah siapa? Wa inna ab'ada gulubin nasi, ya, yang hatinya paling jauh daripada Allah
min rabbina rahimi qalbun qasi, adalah orang-orang yang hatinya keras. Hati yang paling jauh daripada Allah, orang yang paling jauh daripada Allah adalah orang yang hatinya keras. Orang kalau udah hatinya keras, dia nggak mau dengerin yang namanya nasihat. Dia tolak yang namanya segala yang hak, yang benar, perkataan yang benar, perilaku yang benar, semua ditolak. Kalau hatinya sudah keras, sudah mati, ya. Kalau udah begitu udah ab'ada qulubin nasi, orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, itu dari hati itu. Ya, makanya kita sering-sering kita, sebagaimana kita sering ngasih makanan badan kita, ya, semestinya juga kita sering-sering ngasih makanan buat asupan hati kita, yaitu dengan hikmah, dengan ta'lim, dengan mendengarkan ilmu, ya. Makanya bahaya orang kalau hatinya sudah mati, orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Udah hatinya mati, berat. Dia mau ibadah berat, mau hadir di tempat-tempat baik berat, susah udah. Ya, mau diobatin itu susah kalau hatinya udah mati. Ya, makanya nih majelis-majelis kayak begini nih, bengkelnya hati kita, bengkelnya kita punya hati nih. Jangan kendaraan aja yang mesti diservis rutin, ya, mesti diganti oli, mesti diapain lagi, dibersihin mesinnya. Hati kita juga begitu, hati kita juga mesti diservis rutin, ya, biar hati kita tuh bersih, ya, hati kita nggak kotor, hati kita nggak jadi hati yang keras. Mesti sering-sering datang ke bengkel nih, di bengkel hati nih, majelis-majelis ilmu seperti ini nih, ini bengkel hati kita. Ya, agar hati kita selalu sehat, ya, agar hati kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kendaraan juga begitu. Ya, mesti diservis rutin, ganti oli, ya, biar lajunya kencang, ya. Begitu pula juga kita nih. Ya, kita ini manusia, hati kita juga mesti diservis, ya. Sering-sering datang ke bengkel ilmu biar kencang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke majelis-majelis ilmu nih. Sebagaimana badan kita kalau sakit kita datang ke dokter, hati kita juga kalau sakit kita datang ke majelis ilmu. Ya, ulama-ulama kita, guru-guru kita itu dokternya hati kita, ya. Jangan cuma badan aja yang diobatin, dikasih vitamin terus, tapi ente lupa dengan hati kita. Ya, tapi kita lupa dengan hati kita. Hati kita nggak diobatin, hati kita nggak dikasih vitamin, ya. Nggak datang kepada dokter hati kita, para guru-guru kita, wal'iyadzubillah min. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menghidupkan hati-hati kita dengan cahaya hikmah dan cahaya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Ghazali, ya, beliau mengomentari daripada perkataan Al-Imam Fathul Mawsili. Beliau bilang, walaqad sadaqa fa inna ghida'al qalb wal ilm wal hikmah fa inna ghida'al qalbi al ilmu wal hikmah. Kata Imam Ghazali, benar itu perkataan Imam Fathul Mawsili. Imam Ghazali ngomentarin perkataannya Imam Fathul Mawsili tadi. Walaqad sadaq, benar nih Imam Fathul Mawsili, benar omongannya nih, kata Imam Ghazali. Fa inna ghida'al qalbi al ilmu wal hikmah. Maka sesungguhnya, kata Imam Ghazali, asupan makanan kita punya hati adalah al ilmu wal hikmah. Ilmu dan hikmah. Wa bihima hayatuhu kama anna ghida'al jasad ta'am kama annal ghida'al jasad at-ta'am. Wa bihima hayatuhu, dan dengan keduanya, ya, dengan ilmu dan hikmah, kata Imam Ghazali, bihima hayatuhu, dengan keduanya itu hati kita bisa hidup. Hati kita bisa hidup dengan ilmu dan hikmah. Kama annal ghida'al jasad ta'am, bagaimana asupan buat jasad kita, badan kita adalah makanan, ya, begitu juga asupan hati kita, ya, adalah al-ilmu wal hikmah. Wa man faqadal ilma faqalbuhu maridun wa mautuhu lazim walakinnahu la yash'uru bih, kata Imam Ghazali. Orang yang udah kehilangan ilmu, orang yang jauh daripada majelis ilmu, kata Imam Ghazali, faqalbuhu marid, hatinya marid, ya, hatinya sakit nih. Orang yang jauh daripada ilmu, orang yang kehilangan ilmu, itu kata Imam Ghazali, hatinya orang itu hatinya udah sakit, divonis sakit sama Imam Ghazali. Orang yang jauh dari ilmu, orang jauh dari majelis taklim, nggak mau belajar, tahu dirinya bodoh, dia nggak mau belajar, nggak mau nuntut ilmu untuk mengobati kebodohannya. Wa mautuhu lazim, ya, dan yang orang seperti ini nih, orang yang jahil itu diguburu mautun li ahli, orang yang bodoh dan nggak mau ngobatin kebodohannya, ya, dia mati sebelum jasadnya mati, ya. Dia kayak mayat aja, udah nggak berguna hidupnya, nggak ada manfaatnya bagi orang, manfaat bagi diri dia nggak bisa, ya. Orang yang bodoh ngasih manfaat buat diri sendiri aja nggak bisa, bagaimana mau ngasih manfaat kepada orang lain. Hidupnya nggak berguna gitu, mayat
mayat berjalan istilahnya. Orang yang seperti itu mautuhu lazim kata Imam Ghazali, walakinnahu la yash'uru bih, akan tetapi dia nggak merasa akan hal tersebut ya. Dirinya bodoh tapi dia nggak merasa dirinya bodoh ya. Dia nggak mau cari ilmu, dia nggak mau obatin kebodohannya. Wala'iyazubillah min. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam mengobati kita punya hati agar kita selamat sehat dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Faedah yang ke-11, al-ilm ghidaul qalb, ilmu itu makanan hati ya. Walihada kana al-habib Idrus bin Umar al-Habsyi yaqul, ilmu itu makanan bagi hati kita. Makanya di faedah yang ke-11 ini dikatakan, makanya dulu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi guru daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau kalau ba'dal faragh minal majlis al-ilm, beliau kalau habis ngajar nih, habis selesai daripada majlis ilmu nih, majlis taklim, kalau habis ngajar, apa beliau bilang? Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Habib Idrus bin Umar Habsyi selesai majlis tuh selalu doanya kayak begitu. Tahu nggak tuh doa apa? Itu doa setelah makan. Itu doa setelah makan. Nah, dalam hadis lain Nabi bilang, man akala ta'aman faqala, barang siapa orang yang makan. Orang makan, kata Nabi nih, barang siapa orang yang makan, kemudian setelah makan dia doa. Apa doanya yang tadi tuh? Doa yang dibaca sama Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ketika selesai majlis. Setiap selesai majlis ilmu, beliau baca doa seperti itu. Doanya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa habis makan itu. Makan beneran, makanan ini aneh, makanan buat jasad kita. Ya, kata Nabi, man akala ta'aman, barang siapa yang orang yang makan makan makanan, ya habis dia makan, kemudian dia membaca doa tadi. Ya, alhamdulillahilladzi, ini apalin nih. Ini sunnah yang banyak orang nggak tahu nih. Doa habis makan yang banyak orang kagak tahu ini nih. Doanya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makan makanan ini dan memberikan rezeki kepadaku tanpa susah ya, tanpa susah payah dari diriku. Nah, itu doanya, itu arti daripada doa tadi. Kata Nabi, orang yang habis makan kemudian baca doa tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang habis makan baca doa tadi, dosanya yang telah lalu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ajib enggak jadi orang Islam? Cuma habis makan baca doa begitu doang dosanya diampunin. Kurang bersyukur apa kita jadi orang Islam? Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah ala ni'matil Islam. Sering-sering tuh kita baca sering-sering kita bersyukur sama Allah. Kita dijadiin orang Islam nih luar biasa. Segala habis makan baca doa kayak tadi, dosanya diampunin sama Allah. Urusan makan nih, bayangin urusan makan, ada habis makan baca doa, dosanya diampunin sama Allah. Ya Allah, nikmatnya jadi orang Islam. Nikmat jadi orang Islam, kurang bersyukur ya kita ya. Kita ke orang-orang kurang yang bersyukur kepada Allah. Dijadikan orang Islam ini nikmat, suatu nikmat yang luar biasa. Kita dijadiin orang Islam, dikasih hidayah sama Allah. Ya Allah, segala, lihat nih, segala makan, baca doa kayak tadi, dosanya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh inget-inget tuh doanya tuh. Ya, kalau nggak tahu bisa cari nanti di internet. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kama yaqulu dzalika ba'dal akal. Jadi Habib Idrus bin Umar telah majelis ilmu baca doanya seperti baca doa habis makan. Ya, karena kenapa? Al-ilm ghidaul qalb. Karena ilmu itu adalah makanan buat hati kita, asupan buat hati kita. Kama yaqulu dzalika ba'dal akal. Ma hadza ma'nahu. Kemudian faedah nih, satu lagi nih. Faedah yang ke-12, Al-Imam Syafi'i, berkata Al-Imam Syafi'i, nafa'allahu bih. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada beliau. Apa beliau bilang? Man la yuhibbul ilma la khaira fih. Imam Syafi'i, orang yang enggak suka sama ilmu, itulah khaira fihi, enggak ada kebaikannya dalam diri orang tersebut. Orang kalau udah enggak suka sama ilmu, itu orang udah enggak ada kebaikannya. Jadi jahil, orang yang enggak suka sama ilmu, ya orang jahil, ya orang bodoh, berarti dia nggak suka sama ilmu, nggak ada kebaikan di dirinya. Dia mau ibadah nggak ada ilmunya, bagaimana? Dia mau nasehatin orang nggak ada ilmunya, dia mau
mendidik keluarganya, anaknya nggak ada ilmunya, nih mendidik istrinya nggak ada ilmunya, nggak ada kebaikannya orang tersebut. Bahkan orang-orang yang seperti ini nih yufsid akthar mimma yusleh. Orang-orang yang seperti ini nih, orang kepengen orang yang jahil itu nggak punya ilmu itu, apalagi sampai nggak suka ilmu, ya, dia niatnya kadang pengen buat baik, yufsid, ya, dia jelekkan itu, merusak. Niatnya padahal mau buat baik, tapi karena dia nggak punya ilmu, ya dia bisa merusak gitu. Karena dia nggak punya ilmu. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Orang yang nggak suka ilmu nggak ada kebaikannya di dalam orang tersebut. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah, kata Imam Syafi'i. Orang yang enggak suka ilmu, ente katanya fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah. Jangan kenal deh orang yang enggak suka sama ilmu. Orang enggak suka sama, jangan kenal deh sama dia, kata Imam Syafi'i itu. La takun bainaka wa bainahu ma'rifah. Ya, jangan kenal wala sadaqah, enggak usah berteman sama orang yang enggak suka ilmu. Dia mulanya dia yang enggak suka ilmu. Lama-lama kalau kita berteman kenal sama orang yang enggak suka ilmu, lama-lama kita bisa keikut-ikutan sama dia, keseret sama dia, karena teman kita yang nggak suka ilmu. Oh, lu ngapain sih hadir majelis taklim, lu ngapain? Udah lu nggak usah belajar sih, mau ngapain, percuma. Itu lama-lama kita ke bawah tuh. Makanya Imam Syafi'i wanti-wanti nih, la takun bainaka wa bainahu ma'rifah. Nggak usah kenal sama orang yang begini nih. Nggak suka dia, bukan sekedar nggak mau hadir majelis, bukan sekedar nggak mau mencari ilmu, tapi dia nggak suka sama ilmu. Jangan berteman sama orang yang begini nih. Ya nggak usah kenal, nggak usah berteman sama orang yang seperti itu. Fa innal ilma hayatul qulub wa misbahul basair. Karena ilmu, kata Imam Syafi'i, adalah hayatul qulub, kehidupan bagi kita punya hati, wa misbahul basair, dan penerang bagi kita punya mata batin. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang senang sama ilmu. Istiqomah kita bisa ngaji, mencari ilmu, jadi manfaat buat diri kita dan orang lain. Amin ya rabbal. Sekian dari Al-Faqir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.